Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nadia Zara Bahdar, NIM 2021-1020. Saya Jadi Syarif, NIM 2021-1037. Saya Siti Nurhaliza Saur, NIM 2021-1032. Dan teman kami Faisal Karim, NIM 2021-1034. Nah, dalam video ini kami akan mempresentasikan materi tentang negara dan konstitusi. Yang pertama, pengertian negara. Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing. Dalam bahasa Inggris yaitu state, dalam bahasa Jerman dan Belanda yaitu staat, dan dalam bahasa Prancis yaitu etat. Kata state, staat, dan etat diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaan atau sesuatu yang bersifat tegak dan tetap. Sedangkan secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan, sampai pada abad modern. Menurut salah satu filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles, mengatakan bahwa negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Di Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagara atau nagari, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah negara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah negara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Jadi, istilah negara sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar masyarakatnya tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut, menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Itu kita bisa sebut dengan konstitusi. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok yang tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi. Terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum, yang jelas konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Yang kedua, teori terjadinya negara. Yang pertama ada teori kekuasaan. Menurut para ahli, negara dapat terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat. Kekuasaan yang dimaksud ada dua, yakni kekuasaan ekonomi dan kekuasaan fisik. Dengan adanya kekuasaan ini, maka akan terbentuk negara oleh kelompok yang paling kuat. Yang kedua, teori hukum alam. Nah, teori ini menyatakan bahwa negara tercipta karena adanya kehendak alam. Hal ini dikarenakan manusia harus hidup saling berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara hukum alam. Di samping itu, secara alami, manusia merupakan makhluk politisi dan sosial, sehingga perlu mendirikan komunitas untuk menyumbangkan ide-ide pikiran dan mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga, teori ketuhanan. Menurut Fredericus Julius Stahl, mengungkapkan bila negara dapat tumbuh secara perlahan. Hal ini dapat bermula dari keluarga, bangsa, menjadi suatu negara. Pada teori ketuhanan, meyakini bahwa suatu negara terbentuk dikarenakan kehendak Tuhan dibanding dengan revolusi atau perjuangan. Umumnya, negara yang terbentuk karena kedaulatan Tuhan dipercaya oleh negara monarki. Salah satu contoh negara yang menganut teori ketuhanan adalah negara Inggris. Yang keempat, teori perjanjian masyarakat. Nah, teori ini juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, bahwa suatu negara terbentuk karena perjanjian antar masyarakat. Menurut Jean Jacques Rousseau, masyarakat hidup secara bebas, sederajat, dan individual sebelum terbentuknya negara. Masyarakat tidak nyaman dan bahagia karena adanya serangan dari luar, sehingga masyarakat membuat kesepakatan untuk mendirikan sebuah negara. Hal ini secara tidak langsung pada kekuasaan sebuah negara itu di tangan rakyat untuk menentukan pimpinan serta wakil ditentukan oleh rakyat. Sejarah singkat negara Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia.
melainkan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita membentuk masyarakat adil makmur, aman, sentosa, berlandaskan Pancasila. Demikian pula bangsa dan negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindas bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajah bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu, yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam. Baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat, kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu, terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, seperti masa kejayaan Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian datanglah bangsa asing ke Indonesia, maka bangsa Indonesia saat itu bertekad untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa. Sebagai unsur pokok negara melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, isi Sumpah Pemuda itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara, yaitu satu nusa atau wilayah negara, satu bangsa atau rakyat, dan satu bahasa sebagai pengikat, dan komunikasi antar warga negara. Dan dengan sendirinya setelah kemerdekaan kemudian dibentuklah suatu pemerintah negara. Unsur-unsur negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, rakyat. Rakyat Indonesia memiliki rakyat yang tinggal dalam wilayah. Rakyat Indonesia ini terdiri dari warga negara dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Kemudian rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. Warga negara juga memiliki hak untuk memilih wakil rakyat. Yang kedua, wilayah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dan dari penjelasan di atas, Indonesia memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah ini juga digunakan penyelenggaraan pemerintah. Pasal di atas menjelaskan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan dan lautan. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintah juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintah negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Bunyi pasal tersebut menjelaskan negara menjalankan prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilu. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Negara Indonesia diakui oleh negara lain. Pengakuan dari negara lain artinya Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain. Indonesia juga memiliki hubungan kerjasama dengan negara lain. Batas-batas negara. Wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi pemerintahannya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap, yang dimaksudkan sebagai tempat atau ruang bagi warga negara atau penduduk untuk dapat hidup menjalankan aktivitasnya. Kemudian wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, gunung, dan lembah. Batas daratan suatu negara ditentukan melalui perjanjian antar negara yang wilayahnya berbatasan. Yang pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan itu tidak sepenuhnya dapat dimiliki sendiri oleh satu negara. Perbatasan wilayah suatu negara umumnya disepakati melalui suatu perjanjian antar negara atau perjanjian internasional. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral apabila hanya menyangkut kepentingan dua negara, dan dapat pula berbentuk perbatasan dengan negara lain, melibatkan itu lebih dari 2 negara. Sebagai batasnya biasanya ditentukan ciri-ciri alamiah seperti gunung dan sungai. Kadang-kadang batas buatan harus dibangun, misalnya dalam bentuk tembok, pembatas, batas wilayah suatu negara dengan negara lainnya di daratan dan berwujud yang pertama
Batas alamiah, yaitu batas suatu negara lain yang terjadi secara alamiah, misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, dan hutan. Yang kedua, batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia, dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, dan pos penjagaan. Yang ketiga, batas secara geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain, yang dapat ditentukan berdasarkan letak geografis yang melalui garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, wilayah lautan. Sebagaimana wilayah daratan, wilayah lautan pun memiliki batas-batasnya. Tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, fungsi negara. Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Fungsi negara dapat diartikan sebagai kegiatan negara untuk mencapai cita-cita dan harapan sesuai tujuan negara agar menjadi kenyataan. Fungsi negara menurut para ahli, yang pertama adalah John Locke, membagi fungsi negara menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua adalah fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah fungsi federatif, yaitu mengurusi urusan luar negeri, perang, dan damai. Pendapat lain dikemukakan oleh Muhammad Kursnadi, SH. Yang pertama, melaksanakan ketertiban. Yang kedua, menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi negara secara umum. Yang pertama, fungsi keamanan dan ketertiban, yaitu tentang bagaimana kita bisa menjaga tertib undang-undang kita. Yang kedua adalah fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga adalah fungsi pertahanan. Yang keempat adalah fungsi keadilan. Selanjutnya adalah tujuan negara. Setiap manusia itu dilahirkan mempunyai tujuan, dan tujuan kita itu berbeda-beda dengan manusia lainnya. Begitu juga negara. Negara didirikan mempunyai tujuannya, tapi berbeda dengan negara-negara lain, tergantung siapa yang sedang memerintah. Sebab negara berdiri bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama semua orang yang masuk dalam organisasi negara tersebut. Tujuan negara menurut para ahli, yang pertama adalah Roger H. Soltau. Tujuan negara adalah mengembangkan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin. Yang kedua adalah John Barron, mengklarifikasi tujuan negara dalam 2 hal. Yang pertama, tujuan sebenarnya adalah memelihara keamanan, ketertiban, dan penyelenggaraan kepentingan hukum. Yang kedua, tujuan tidak sebenarnya yaitu pertahanan diri yang berkuasa untuk tetap berada dalam kedudukannya. Tujuan negara secara umum. Yang pertama, untuk memperluas kekuasaan. Yang kedua, untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Yang ketiga adalah untuk mencapai kesetaraan umum. Konstitusi itu sangat berkaitan dengan negara, karena konstitusi itu adalah hal yang fundamental bagi negara, karena dia yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga mengatur tugas atau pembagian wewenang kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Indonesia memiliki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka Undang-Undang 1945 inilah yang menjadi landasan dan acuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Menurut Sovereign Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu konstitusi sebagai perjanjian masyarakat, kontrak sosial. Sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mereka atur. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Yang konstitusi sebagai forma legistis. Konstitusi atau UU adalah instrument of government, yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk memerintah dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara yang berkuasa pemerintahannya. Hak-hak rakyatnya yang berhubungan antara kekuasaan pemerintah secara hak-hak warga negara yang diatur oleh hukum. Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi, yang pertama, bentuk negara. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan. Yang ketiga adalah alat-alat kelengkapan negara. Yang keempat, tugas air kelengkapan negara. Konstitusi dapat dibedakan menjadi 2 hal. Yang pertama, konstitusi tertulis.
yaitu suatu naskah yang menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan konstitusi yang tertulis. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis, yaitu merupakan suatu negara yang suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal sebagai sebutan konvensi. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensial. 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian bentuk pemerintahan republik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintah Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedang republik adalah bentuk pemerintah. Sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau saran, tolong dimasukkan agar kita lebih baik ke depannya. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.